Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang akan kita bahas yaitu materi pokoknya tentang operasi hitung bilangan bulat untuk materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Silahkan ditonton dan simak baik-baik penjelasan dari saya. Nah, untuk standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran yang kedua ini yaitu memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kedua ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan bulat. Baiklah, kita akan memulai materi ini dengan contoh yang pertama, yaitu untuk materi penjumlahan dulu. Ya, untuk contoh yang pertama ini diberikan soal yaitu 2 ditambah 4 sama dengan titik. Nah, sudah kalian ketahui kan bahwa 2 dan 4 sama-sama merupakan bilangan bulat. Ya, jadi 2 dan 4 ini merupakan bilangan bulat yang berbentuk positif. Nah, cara menjawab ini, ya mungkin kalian semua sudah pasti tahu, ada yang menjawab 2 tambah 4 sama dengan 6. Tapi untuk prosesnya bisa menggunakan garis bilangan, yaitu ya ini saya gambarkan garis bilangannya seperti ini. Kemudian arahnya kemana? Kalau dia 2 ditambah 4, nah 2 itu kan dia merupakan bilangan positif, maka dia arahnya ke kanan, maka nanti kita akan menandai dengan tanda panahnya ke arah ke kanan. Kemudian kalau dia negatif, ya itu perlu diingat kalau dia negatif itu arahnya ke kiri tanda panahnya. Jadi untuk 2 ditambah 4 kita selesaikan menjadi ya ini langkah pertama, langkah kedua ya sampai di angka 2. Kemudian ditambah 4 ditambah 4 maka ke kanan juga sebanyak 4 langkah dari posisi angka 2, bukan angka 0 lagi karena dia penjumlahan. Nah, ini yang warna kuning, tanda panah warna kuning ini menandakan banyak langkahnya 4 ya. Nah, posisi terakhir dari langkah yang kuning ini, tanda panah yang kuning ini yaitu angka 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini adalah proses dengan menggunakan garis bilangan untuk menjawab 2 ditambah 4. Baiklah, selanjutnya. Contoh kedua yaitu negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan titik. Ya, prosesnya juga bisa menggunakan garis bilangan. Silahkan dipahami. Kalau dia negatif 1 itu arahnya ke kiri ya. Saya sudah ingatkan tadi. Ya, bisa dilihat di kolom di sebelah kanan itu. Jika bilangan positif maka arah gerak panahnya ke kanan. Jika angkanya atau bilangannya negatif, maka arah panah geraknya ke kiri.
Nah, untuk contoh yang kedua ini, dua bilangannya merupakan bilangan bulat negatif, maka nanti arahnya semua panahnya ke kiri, bukan ke kanan. Ya, silahkan dipahami. Negatif 1 karena di satu kali langkah, kemudian ditambah. Nah, ditambah selanjutnya negatif 4. Jadi sebanyak 4 kali langkah. Nah, negatif 4. Jadi negatif 1 ditambah negatif 4. Untuk posisi ujung panahnya yang terakhir itu di angka berapa? Di angka negatif 5. Maka hasilnya negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5. Nah, ini adalah contoh ketiga ya. Contoh ketiganya 5 dikurang 3. Ini untuk pengurangan ya, berarti materi penjumlahannya sudah selesai. Kita sekarang masuk ke materi pengurangan. Nah, cara menjawab mungkin bisa langsung 5 kurang 3 sama dengan 2. Tapi yang Ibu minta sekarang menggunakan garis bilangan seperti apa prosesnya ya. Prosesnya seperti ini. Jadi menggunakan garis bilangan, kita arahkan panahnya ke angka 5. Ya, kenapa dia ke angka 5? Karena soalnya angka 5 ya. Nah, kemudian dikurang. Kalau dia dikurang berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Arahnya ke kiri ya, karena dia negatif. Kan negatif sudah saya ingatkan tadi bahwa negatif arahnya ke kiri, maka dikurang nih, kurang 3, jadi arah panahnya ke kiri sebanyak 3 langkah dari posisi 5. Nah, maka berhentilah di angka 2 ya. Nah, ini yang 2 Ibu lingkarin itu adalah hasil akhirnya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, ini contoh pengurangan yang kedua. Negatif 2 dikurang negatif 4. Nah, sekarang sama-sama merupakan bilangan bulat negatif dan kemudian dikurang. Prosesnya seperti ini. Negatif 2 maka arah tanda panahnya ke kiri sebanyak 2 langkah, yaitu posisinya di negatif 2. Kemudian dikurang negatif 4. Kalau dikurang berarti arahnya ke kiri atau ke kanan? Arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena di situ ada dikurang dan negatif 4. Jauh berbalik arah. Jadi awalnya dia itu dikurangkan ke kiri, maka karena dia dikurangkan negatif 4, kalau negatif itu kan berbalik arah dari positif, makanya dia berbalik arah panahnya jadinya berhenti di posisi 2. Kenapa di posisi 2? Karena dari negatif 2 itu melangkah ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Ya, dari negatif 2 ke kanan sebanyak 4 langkah, maka perolehnya di posisi angka 2. Jadi hasilnya negatif 2 dikurang negatif 4 sama dengan 2. Nah, setelah kita mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan, maka berlakulah sifat-sifat ya pada operasi bilangan bulat ini. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka berlaku sifat yang pertama, yaitu sifat tertutup. Artinya, setiap bilangan bulat yang dijumlahkan, maka hasilnya bilangan bulat juga. Nah, ini contohnya. Jadi,
ketika dua buah bilangan itu dijumlahkan, maka hasilnya akan bilangan bulat juga, maka itu disebut dengan sifat tertutup. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, 6 bilangan bulat, 7 bilangan bulat, 13 pun bilangan bulat. Nah, untuk contoh selanjutnya pun seperti itu. Bisa kalian lihat, bisa kalian pahami kenapa dikatakan sifat tertutup ya, karena kedua bilangan ini ketika dijumlahkan ataupun dikurangkan bisa menghasilkan bilangan bulat juga ya. Nah, sifat kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A ditambah B sama dengan B tambah A. Posisinya bisa dibalik. Jika posisi A awalnya di sebelah kiri, ya, maka yang ditukar di arah di sebelah kanan. Nah, itu hasilnya sama. Contohnya seperti ini. 2 ditambah 4, jika kita balik atau kita tukar posisinya, 4 di depan. Nah, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini hasilnya sama. 2 ditambah 4 sama 4 ditambah 2, yaitu hasilnya 6. Nah, contoh selanjutnya. Negatif 7 ditambah 8. Negatif 7-nya di sebelah kiri, negatif 8-nya di sebelah kanan. Kita tukar posisinya. 8-nya di sebelah kiri, kemudian negatif 7 di sebelah kanan. Apakah hasilnya sama? Ya, tetap sama. Negatif 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 7. Itu hasilnya 1. Nah, untuk contoh yang selanjutnya pun seperti itu ya, bisa kalian pahami sendiri. Negatif 20 ditambah negatif 30 sama dengan negatif 30 ditambah negatif 20, yaitu menghasilkan negatif 50. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, A ditambah B ditambah C sama dengan B ditambah A ditambah C. Jadi ada pengelompokan. Ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, yang mana yang dikelompokkan, yang mana berubah tanda kurungnya, yang mana di dalam kurung, yang mana di luar tanda kurung. Nah, untuk yang pertama ini yang di sebelah kirinya sama dengan itu yang di dalam kurung 2 ditambah 4. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu yang di dalam kurungnya 4 ditambah 6. Ini namanya sifat asosiatif. Jadi kurung di depan dan di belakang untuk operasi penjumlahan itu sama saja hasilnya ya. Jadi ini sebelah kiri dengan sebelah kanan ini sama posisinya. Hasilnya pun sama ya, di sebelah kiri juga hasilnya 12, dan di sebelah kanan sama dengan ini juga hasilnya 12. Jadi untuk nanti jika kalian menemukan penjumlahan yang posisi tanda kurungnya di belakang, itu juga dinamakan operasi penjumlahan. Jangan sampai bingung. Jadi kalau misalkan disuruh mengelompokkan untuk menggunakan sifat asosiatif, ya caranya seperti ini. 2 ditambah 4 di dalam kurung ditambah 6, nah sama dengan kurungnya kita pindah. Jadi 2 yang berkurung adalah 4 ditambah 6. Untuk posisi angkanya tetap sama ya. Yang berpindah hanya kurungnya. Hasilnya tetap sama, yaitu di sini 2 tambah 4 tambah 6 hasilnya 12. Nah, ini untuk contoh selanjutnya, yang di dalam kurung itu adalah negatif 16 ditambah negatif 12. Kemudian ditambah 5. Nah, ketika menggunakan sifat asosiatif,
diperoleh hasil, ya, ditukar tanda kurungnya ya ke posisi sebelah kanan. Ini seharusnya karena kesalahan penulisan, jadi ini tanda kurungnya sebenarnya di 12 ditambah 5 ya. Pasti kalian sudah lihat ya. Ikuti proses yang di contoh pertama, yang contoh di atasnya ini diikuti ya. Nah, hasilnya juga sama, yaitu negatif 16 ditambah negatif 12 ditambah 5, hasilnya negatif 23. Nah, kan ini sama dengan yang di bawahnya. Ini yang proses selanjutnya sama. Bisa kalian perhatikan yang mana tanda kurungnya yang berubah. Nah, yang mana yang berubah, yang mana jadi di luar, yang mana ada kurungnya. Nah, untuk hasilnya tetap sama ya. 4, yaitu sifat invers atau lawan atau kebalikan. Misalkan positif A sama dengan lawannya atau inversnya yaitu negatif A. Jadi artinya inverse itu artinya lawan, kebalikan. Misalnya kebalikan dari tinggi yaitu kebalikannya rendah. Ya, kebalikannya berat yaitu ringan. Nah, ini untuk angka kebalikannya positif berarti negatif. Inversenya dari positif yaitu negatif. Ini contohnya inverse. Negatif 67 sama dengan 67. Inverse 702 sama dengan negatif 702. Nah, lawan dari 120 sama dengan negatif. Sifat-sifat operasi hitung yang selanjutnya yaitu yang kelima, sifat identitas. Artinya, berapapun bilangannya, jika ditambah dengan 0, maka hasil bilangan itu sendiri. Jadi, bilangannya berapapun jika ditambahkan dengan 0, maka ya hasilnya bilangan itu sendiri. Misalkan A ditambah 0 sama dengan ya hasilnya A. Atau A 0 ditambah negatif A, ya hasilnya negatif A. Nah, bisa kalian lihat contoh di bawahnya. 10 ditambah 0 sama dengan 10. Negatif 49 ditambah 0 sama dengan negatif 49. 0 dikurang 20 sama dengan negatif 20. Jadi, Ibu ulangin, berapapun ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi dan pada Pak Boas sebesar Rp200.000. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Nah, proses penyelesaiannya untuk di SMP harus berurutan mulai dari diketahui, ditanya, kemudian dijawab dan atau diselesaikan, dicari solusinya, bagaimana solusinya ya. Mungkin pada waktu di SD kalian hanya mencari hasilnya saja tanpa mengetahui langkahnya bagaimana, prosesnya seperti apa. Nah, untuk di SMP ini saya tekankan, saya harapkan untuk lebih mengandalkan proses daripada hasil. Ya, buat apa sebuah hasil diperoleh tapi tidak ada prosesnya? Kalau saya lebih baik saya menilai prosesnya dulu baru hasil ya. Jadi kita selesaikan ini, kita tulis prosesnya awal yaitu diketahuinya apa,
Hutang pertama Pak Abdul Rp300.000. Hutang keduanya yaitu Rp200.000. Maka yang ditanya, hutang seluruhnya Pak Abdul pada Pak Buas berapa? Ya, 7. Hutang pertama ditambah dengan hutang kedua yaitu 700.000 ditambah 200.000 sama dengan 900.000. Nah, kemudian setelah diselesaikan ditulislah kesimpulannya dari proses yang kita kerjakan tadi. Ditulis jadi hutang Pak Abdul seluruhnya adalah Rp900.000. Nah, silakan dipahami, dibaca baik-baik, dan didengarkan proses penjelasannya ini dengan baik dan benar. Oke, mungkin untuk materi kita ini cukup sampai di sini. Jika ada sesuatu yang salah dari ucapan, perbuatan, dan juga tulisan, ya, dan juga video yang saya buat, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa pada proses pembelajaran ini akan terus berlanjut, jadi silahkan dipelajari baik-baik mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang kedua ini. Jika ada yang tertinggal silahkan bertanya atau silahkan mempelajarinya lebih lanjut, karena proses belajar ini tidak hanya dari saya saja, bisa juga dari channel YouTube yang lain atau dari guru-guru yang lain, yaitu bisa dari Google atau dari buku, ya. Jadi ya jangan berpatokan pada apa yang saya berikan, tapi inilah waktu kalian untuk berkreasi dan berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk bisa menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang kreatif. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.